disabilitas atau difabel itu menurut kami adalah tanggung jawab semua pihak tentu saja. Kalau dalam sisi budaya kita punya stakeholder, galeri, ruang seni, kemudian menjadi satu tim yang memang inklusif gitu Mbak. Jadi ada teman disabilitas juga di dalam tim tersebut yang memang memahami juga tentang disabilitas, gitu kan. Nah juga ada teman-teman non disabilitas yang kita saling mengisi lah, ibaratnya bisa dikatakan seperti itu untuk tujuan ini. Kalau saya sih mungkin orang praktek ya Mbak ya, di lapangan itu sering saya dapatkan bahasanya teman-teman disabilitas dan teman-teman non disabilitas gitu yang baru belum kenal, itu kadang ada kebuntuannya tuh karena di dirinya masing-masing. Halo Sobat Budaya, salam budaya lestari, budayaku. Dan kembali lagi bersama Gia, Velo Gia Sparma tentunya sudah hadir bersama Sobat Budaya dalam podcast Taman Budaya. Kali ini Gia bakal ngobrol sama siapa? Apakah bakal ngobrol tentang satu hal yang spesial yang ada di Taman Budaya lagi? Tentunya iya dong. Dan kalau misalkan Sobat Budaya tahu bahwasanya Taman Budaya ini banyak sekali hal yang dilakukan, tidak hanya dari pertunjukan, pameran. Sekarang lagi-lagi kita akan ngobrolin tentang yang namanya pameran. Tapi ada siapa? Di kali ini Gia akan menyapa dulu, sudah bersama dengan dua narasumber. Halo Mas Sukri Budi Dharma atau Mas Buto, selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang. Tapi sebetulnya nanti Sobat Budaya akan menyaksikannya dengan waktu yang berbeda-beda mungkin seperti itu. Sehat Mas Buto? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semangat banget nih. Semoga senyum ya, harus dengan untungnya adem kayak ini ya. Itu dia. Untungnya sejuk. Semoga sehat-sehat juga. Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi dengan Mas Buto. Dan di sebelah Gia nih sudah ada yang berkacamata juga nampaknya. Sudah mandi Mas? Waduh belum. Oh belum. Mau mandi sekarang ya? Oh mandi sekarang. Jangan ya, kita ngobrol dulu. Nantinya nanti aja. Ini sudah ada Mas Nano Warsono. Halo Mas Nano. Ya halo. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gitu kalau dengar seseorang dengan suara yang berat tuh langsung insecure rasanya. Aduh. Kayak jobnya bakal gimana gitu, tapi enggak ya, rezeki selalu ada seperti itu. Enggak. Nanti akan kita tanyakan Sobat Budaya, siapa sih Mas Tano, siapa sih Mas Buto dalam rangkaian kegiatan yang bakal kita ulik bersama di kali ini dalam podcast Taman Budaya. Nah Mas Tano, boleh dong cerita dulu mungkin ya sebelum ke Mas Buto, ini kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain Mas Tano? Sekarang baru mengerjakan beberapa proyek seni bersama teman-teman difabel. Salah satunya yang sudah running itu Suluh Sumurup ini, dan ada beberapa proyek lain yang bersama kita kerjakan, saya dan Mas Butong, terutama proyek leadernya. Ya ada kerjasama dengan komunitas seniman di Inggris, sedang running juga, dan ada beberapa proyek edukasi untuk seni dan juga proyek seni musik dari teman-teman difabel juga. Oke, banyak sekali ternyata yang dipekerjakan ya. Dan ini sudah ada sedikit spillan ya mengenai apa yang bakal kayaknya nih juga jadi topik perbincangan kita di kali ini Sobat Budaya. Tahan dulu, kita langsung ngobrol dulu sama Mas Buto karena ternyata yang satu sibuk banget ya Mas Buto ya. Kira-kira Mas Buto lebih sibuk juga kah? Kira-kira akhir-akhir ini lagi melakukan apa nih Mas? Karena berpartner pasti sibuknya sama sih. Memang seperti menambahkan dari Mas Nano, kita kan memang ada lagi running juga project salah satunya Suluh Sumurup ini. Yang kedua itu kita ada project kolaborasi dengan seniman disabilitas dari Wales. Itu sekitar bulan Oktober mereka akan residensi ke Yogyakarta. Seperti itu. Terus juga kita juga ada beberapa kegiatan kayak namanya pawiyatan. Pawiyatan itu kayak belajar bersama, itu pawiyatan seni rupa, pawiyatan musik. Itu memang lagi kita coba jalankan setelah masa pandemi yang sempat terhenti. Seperti itu. Akhirnya kembali lagi dengan bersibuk ria ya. Iya. Gak jadi pengacara kelihatannya gitu. Alias pengangguran banyak acara. Itu sih Gia ya mungkin nge-spillnya ya. Oke, ini udah disebut dari tadi Sobat Budaya mengenai Suluh Sumurup Art Festival. Apakah salah? Oh betul ternyata ya. Kita cek dulu, ternyata betul ada satu hal yang bakal digelar dan pastinya di Taman Budaya Yogyakarta ya.
Nah, karena Gia juga udah penasaran banget, walaupun udah dikasih bocoran sebetulnya Sobat Budaya, tapi biar asik langsung tanya aja nih. Kita langsung ke Mas Nano dulu. Mas Nano ceritakan dong, ini kan karena tadi kesibukan yang pertama disebut oleh Mas Buto dan juga Mas Nano adalah lagi berkontribusi seperti itu ya, di Suluh Sumurup Art Festival. Ini apa, kegiatan apa dan kenapa ada kegiatan ini? Jadi pada waktu itu kita diundang ya ke Taman Budaya, kemudian bertemu dengan teman-teman dari Taman Budaya. Kebetulan kita memang concern pada bidang seni dan disabilitas. Kita melakukan advokasi disabilitas melalui kerja-kerja budaya. Salah satunya adalah seni. Kemudian kita juga ketika bertemu dengan teman-teman Taman Budaya, kita mempunyai satu visi yang hampir sama ternyata. Dan kita sangat menyambut baik ya, karena ini bisa menjadi hal yang berbeda juga dari kegiatan-kegiatan di Taman Budaya yang sudah ada. Dan tentu saja ini akan mengakomodir teman-teman yang sebelumnya mungkin belum terlalu banyak dilibatkan dalam event seni maupun budaya. Karena itu kemudian kita bareng-bareng berinisiatif untuk mengadakan satu event seni rupa yang bisa mengakomodir teman-teman difabel, dan akhirnya kita melakukan beberapa kali pertemuan dan menemukan satu judul namanya Suluh Sumurup. Karena ini sebuah event seni bentuknya festival, maka kemudian kita namai itu Suluh Sumurup Art Festival gitu. Nah, boleh ditambahkan sama Mas Buto, ini kenapa namanya jadi Suluh Sumurup Art Festival nih Mas? Oke, selama ini kan mungkin potensi teman-teman disabilitas itu masih belum terlihat ya. Makanya kita coba mengambil kata suluh itu kan api, sumurup itu menerangi gitu. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan ini bisa memperlihatkan potensi-potensi teman-teman disabilitas. Karena dengan memberikan ruang yang seperti Mas Nano tadi bilang bahwa kita bersinergi dengan TBY gitu kan, dengan beberapa jaringan-jaringan kita gitu yang mempunyai maksud yang sama, tujuan yang sama mengenai tentang potensi teman-teman disabilitas ini memang harus dikenal sama masyarakat, dan itu harapannya bisa merubah paradigma berpikir yang tentang disabilitas yang mungkin tanda kutip mungkin stigmanya itu masih dianggap tidak mampu, stigmanya itu masih dianggap masyarakat nomor sekian lah gitu. Nah, disinilah ruangnya seperti itu kira-kira, Mbak. Akhirnya dipertemukan di Taman Budaya ya, semoga Siap. dan bisa terbangun seperti Amin. itu, Ya, bagaimana pasti. apinya terus menyala dan menerangi Ya, gitu. Wah, betul banget. ini Sobat Budaya ya, semoga tidak hanya diterangi oleh lampu-lampu, tapi juga semangat budaya dan berkreativitas bagaimana memang situasinya memang ini perlu terus nampaknya ya untuk kita bangkitkan bersama, bagaimana misalkan stigmanya, kemudian juga cara berpandangnya dan lain sebagainya gitu. Ini mungkin sedikit ingin bertanya juga, ini sependek pengetahuan dan lain sebagainya dari Gia sendiri sebetulnya penasaran. Kalau menurut Mas Nano dan Mas Buto sendiri gitu, kesadaran dari masyarakat untuk melihat situasi teman-teman difabel atau disabilitas tuh sampai saat ini atau di hari ini tuh seperti apa Mas Buto? Ya, Mas Buto mungkin. Udah takut ya? Iya, bukan. Tenang. Nanti dapat pertanyaan lagi. Oh, Mas Buto. Kalau curhat dibatasin ya. Oke, siap. Nanti cut gitu. Enggak, jadi gini, kalau saya sih melihatnya sebenarnya masyarakat Indonesia itu dengan era modern sekarang ini ada sedikit pergeseran mengenai cara berpandangnya gitu kan. Yang padahal sebenarnya kita sudah punya praktik-praktik inklusi, itu nenek moyang kita sudah menerapkan itu, udah berpraktik. Mungkin mohon maaf kalau di luar negeri secara teori inklusi namanya, tapi praktek-praktek itu sudah dilakukan. Ya misalnya kayak semangat gotong royong itu sebenarnya bagian dari inklusi kalau menurut saya. Teman-teman ini juga ketika di suatu daerah gitu kan, itu setidaknya kalau harapan saya gitu kan bahwa pertanggungjawaban tentang disabilitas ini bukan hanya kepada beban menjadi beban keluarga gitu. Namun bagaimana masyarakat itu juga bisa support gitu kan tentang, karena ketika potensi atau kemampuannya tergali, kedepannya teman-teman ini bisa mandiri. Itu salah satu yang yang menjadi tujuan kita ya.
bagaimana mendorong kemandirian teman-teman disabilitas juga, dan bahkan mereka bisa mengaktualisasikan diri di dalam masyarakat. Harapannya seperti itu. Itu harapan besar bagaimana misalkan kemandirian ya. Kemandirian. Sebetulnya kemandirian ini sangat umum sekali tujuan untuk siapapun, salah satunya adalah teman-teman difabel atau disabilitas itu sendiri. Kalau Mas Nano, ini kan akhirnya dari pengharapan itu apakah bisa dipertanggungjawabkan kira-kira dari segala rangkaian yang sudah mungkin direncanakan bersama ya, tentunya dengan berbagai macam kurator dan penanggung jawab dari kegiatan Suluh Sumurup Art Festival ini kira-kira. Jadi persoalan disabilitas atau difabel itu menurut kami adalah tanggung jawab semua pihak tentu saja. Kalau dalam sisi budaya kita punya stakeholder, galeri, ruang seni, kemudian masyarakat seni juga, ada kolektor, ada seniman yang banyak juga. Saya kira ini menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama yang mempunyai kebijakan juga. Kita sih sebenarnya mempunyai konsep bahwa itu bisa kita capai bersama dengan tadi ya prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah ada di zaman dulu, gotong royong, kebersamaan, tidak meninggalkan yang lemah misalnya, itu juga menjadi salah satu poin penting bahwa kita ketika kegiatan seni budaya di Jogja itu kan cukup banyak banget kan. Tapi di sisi lain apakah itu sudah mencakup merata ke semua pihak. Nah ini sebenarnya yang kita perjuangkan gitu. Dan terus terang tidak bisa tiba-tiba atau dalam jangka waktu yang pendek kemudian istilahnya persoalan ini bisa selesai, bahkan mungkin tidak akan selesai gitu ya. Tapi paling tidak kita ada usaha dan gerakan bersama bahwa kemudian teman-teman disabilitas itu juga mempunyai hak untuk berkesenian, mempunyai hak untuk berekspresi, mempunyai keahlian dalam membuat karya seni. Itu yang perlu kita dorong dan kita fasilitasi, dan bagaimana biar karya-karya mereka itu mempunyai nilai, baik nilai sebagai sebuah karya yang mempunyai nilai estetik maupun mempunyai nilai yang bisa menghidupi mereka gitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama agar ini sustain gitu ya, keberlanjutannya ada. Nah, Sobat Budaya ini jadi tanggung jawab bersama ya. Jangan kita beratkan pada kurator atau leader project atau juga mungkin teman-teman yang bekerja dari Taman Budaya dan siapapun. Itu adalah tanggung jawab kita bersama yang tentunya kita harus dari awal mungkin menyadari dulu, mengenal seperti itu, dan juga bisa akhirnya mengapresiasi dari kegiatan Suluh Sumurup Art Festival. Suluh Sumurup Art Festival. Jadi ulangi ya, karena agak kepleset nampaknya. Lidahnya emang agak-agak kadang gitu ya. Nah ini juga yang akhirnya membawa kita lebih luas lagi, membawa hasanah kita bagaimana sih akhirnya teman-teman difabel atau disabilitas sebetulnya tadi harusnya punya hak ya gitu. Bagaimana haknya juga bisa digunakan secara maksimal, dan tentunya juga kita menyadari bahwa apa sih yang namanya haknya, apa sih kewajibannya, dan bagaimana mungkin cara kita juga mengapresiasi dari karya-karya teman-teman difabel atau disabilitas itu gitu. Nah ini juga akhirnya karena tadi sudah dibahas dari Mas Buto sama Mas Nano, ada kata kunci adalah gotong royong gitu. Konsepnya kan bersama-sama, bertanggung jawab. Nah kalau temanya untuk dari kegiatan Suluh Sumurup Art Festival ini apa Mas Buto di tahun ini? Temanya ini gegandengan ya Mas? Iya, gegandengan. Dan gegandengan itu kan ini bahasanya kebersamaan ya. Untuk ini kita selalu tetap bersama untuk maju. Ya tadi situasi apapun, bahasa ini ya, situasi apapun, ide-ide bersama, yuk kita gotong royong, kita bareng, kita dorong ini bersama. Harapannya akan ada pergerakan, akan ada perubahan dari cara berpikir masyarakat yang misalnya yang tadi saya bilang bahwa masyarakat modern itu juga sudah terkikis ya mengenai itu, kira-kira gitu sih. Ya mungkin nambahin aja ya bahwa kegandengan itu memang istilah lain dari gotong royong dalam diksi yang berbeda. Kemudian bahwa kegandengan itu artinya kita juga tidak meninggalkan yang lain gitu. Jadi apapun kondisinya, apapun kreativitas kita berjalan, tetapi kita meninggalkan, itu menurut saya tidak kegandengan. Jadi kegandengan itu jangan sampai meninggalkan yang lain. Dalam bahasa Inggris sih
ada kata yang sering dipakai leave no one behind gitu. Oke. Artinya gitu ayo. Artinya gitu. Uji bener nggak apa jangan-jangan cuma gara-gara ada yang pasang status di WhatsApp gitu atau di Instagram gitu. Oke, betulnya bersama-sama ya, maju bersama, berproses bersama seperti itu Mas Nano. Dan itu juga sesuai dengan ini sih Mbak, apa tujuan dari pemerintah ya, SDGs pembangunan yang berkelanjutan. Tambahkan dari Mas Nano tadi, tidak meninggalkan yang lain seperti itu. Oke, ini semakin mendalam kayaknya ya. Jangan sampai juga dia ditinggalkan nih sama kedua narasumber gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya, awas janji ya. Susah senang bersama seperti itu. Nanti nggak ada yang jawab. Itu dia. Nanti dia ngomong sendiri dong monolog gitu. Tapi kalau dari Mas Buto dan Mas Nano sendiri dalam posisi, maksudnya tadi mungkin kita dengar sebagai kurator. Apakah betul sebagai kurator atau sebetulnya secara kontribusinya juga sejauh apa nih dalam acara Sulu Sumurup Art Festival ini? Iya sih, mungkin karena event seni rupa ya, kemudian event seni rupa itu yang sudah umum ada kuratornya gitu ya. Jadi akhirnya oke lah kita disama-samakan, tapi oke lah kurator dalam konsep ini memang sedikit agak berbeda ya pekerjaannya. Meskipun pada dasarnya ya sama, memilih karya, memilih komunitas, tetapi memang dalam ruang dalam apa ya skena. Waduh, anak skena lagi nih kita. Bukan, gue nggak pakai skena apa ya. Dalam komunitas pelaku seni teman-teman difabel ini, memang dalam mengkurasi itu mempunyai cara yang berbeda gitu. Kita tidak kemudian seperti misalnya kurator Arjo, kurator Nandur Sraw dan sebagainya, karena teman-teman juga mempunyai latar belakang yang berbeda, dan untuk membawa ke dalam ruang pamer itu juga tidak mudah, karena mereka juga perlu mendapatkan pengetahuan juga gitu. Apa sih pameran itu, bagaimana sih? Mungkin mereka juga belum tahu apa itu kurator gitu kan. Jadi yang paling sering dipakai sebenarnya adalah pendamping sih gitu. Tapi ini sebagai sebuah progres menuju ke sana, saya kira kerjanya ya kita samakanlah, kita kurator sebenarnya pendamping sebuah pameran gitu. Kita mengantarkan teman-teman sampai pada ruang pamer gitu, dan di sana mereka bisa berinteraksi dan sebagainya gitu. Akhirnya yang bertugas mendampingi itu ada berapa orang? Jadi untuk mungkin bisa kita kenal dengan istilah kurator lainnya. Apakah hanya Mas Nano, Mas Buto, atau ada siapa lagi? Enggak, jadi gini, kita juga ada, mungkin dari beberapa event sebelumnya kita juga tetap berusaha menjadi satu tim yang memang inklusif gitu Mbak. Jadi ada teman disabilitas juga di dalam tim tersebut yang memang memahami juga tentang disabilitas gitu kan. Nah juga ada teman-teman non disabilitas yang kita saling mengisi lah, ibaratnya bisa dikatakan seperti itu untuk tujuan ini. Dan kayak tadi Mas Nano bilang bahwa teman-teman ini memang belum terbiasa di ruang pamer atau cara pandangnya juga mungkin ini, bahkan dia cara membuat karyanya pun akan berbeda. Namun kami tetap mencoba pada ruhnya bagaimana menampilkan karya-karya teman-teman disabilitas itu memang dari bukan mendahulukan disabilitasnya, tapi pada kekaryaannya, seperti itu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, ini makanya kenapa akhirnya tadi hak-hak untuk bisa berkreasi secara sama mungkin dengan situasi yang sebenarnya hampir sama, walaupun ada perbedaannya, nanti itu yang akhirnya menjadi tugas Mas Buto dan juga Mas Nano seperti itu ya, untuk mengulik metode yang berbeda seperti apa agar sama-sama bisa diapresiasi dengan nilai-nilai yang mungkin selama ini sudah jadi standar di dunia seni rupa dan lain atau seni yang lain ya, mungkin seperti itu ya. Oke, tapi kalau untuk kerja kurasinya hanya berdua kah atau? Kita ada tim, saya dan Mas Butong, dan satu dibantu di pewacanaan konsep penulisan ya. Ada Mas Budi Irawanto dari UGM. Dosen saya ya dulu. Kebetulan ya. Halo Mas Budi, kalau nanti ini. Halo Mas Budi. Mungkin kenal atau tidak ya nggak apa-apa lah ya. Saya mengingat guru saya saja seperti itu.
Oke, ini juga ternyata ini memang banyak sekali yang berkontribusi seperti itu walaupun nanti ada pendamping-pendampingan yang mungkin di balik layar seperti itu ya Mas Tanu dan juga sebenarnya lebih banyak pendamping juga di tingkat grassroots dan teman-teman komunitas ya. Dan itu sebenarnya juga bagian yang tidak kalah penting dari keseluruhan event ini sih. itu dia. Itu di siapa aja kalau boleh tahu yang di balik yang grassroots dan juga komunitasnya, Mas Buto? Kan di komunitas itu kita juga menggandeng ada dari Pararupa, terus ada dari Bawayang, terus ada dari Sanggar Poame-Ame, terus ada Andra Art, terus ada Kembang Selatan ya Mas ya, dari Kembang Kidul gitu. Dan komunitas-komunitas ini punya pendamping gitu Mbak, ini ya. Punya pendamping, tapi pendamping di sini kami mencoba mendorong bukan disabilitas yang dibawa, tapi mereka bermitra. Itu yang coba kami dalam kegiatan-kegiatan yang saat ini kita lakukan seperti itu. Mereka bermitra. Yes, Gitu, bermitra itu biar ada kesetaraan, Ada kesetaraan. dalam Betul, prosesnya seperti betul, itu ya. Itu jadi betul. poin utama kenapa akhirnya adanya Sulu Sumurup Art Festival ini. Yes. Ternyata yang lebih penting adalah prosesnya. Seperti apa nih? Kemitraan gitu. Ini jadi poin juga nih, asik sekali nih. Iya, egaliter itu penting. Betul, Jadi egaliter, betul. Egaliter seperti itu. Dan ini juga akhirnya mungkin pertanyaan umum dulu ya, Gia penasarannya. Ini akan rencananya tanggal berapa sebetulnya untuk Sulu Sumurup Art Festival ini? 14 September sampai 22 September. Oke, berarti jangka waktunya kurang lebih seminggu. Seminggu lebih ya, seminggu lebih. Seperti itu. Berarti prosesnya sudah dilakukan dari sekarang, Mas Buto? Sudah dari berapa bulan kemarin udah persiapannya. Karena tadi itu kita dengan teman dari TBY pun kami juga serius, bahkan bukan hanya sekedar pamerannya, tapi lingkungan dari ruang pameran ini kayak apresiasi untuk TBY ketika sudah merubah kamar mandi itu untuk bagaimana aksesibilitasnya, terus juga ada RAM gitu kan, terus juga kita pikirkan juga bersama bagaimana nanti ketika ada exhibition tour itu udah kita coba petakan semua. Kira-kira seperti itu. Makanya kenapa untuk proses persiapannya panjang sekali ya. Dan semoga ini bisa terus berlanjut tidak hanya untuk acara dari Sulu Sumurup Art Festival atau SSAF ini ya, tapi memang ini menjadi satu mungkin momentum di mana ada perubahan sedikit demi sedikit seperti itu. Aduh, cukup menarik sekali Sobat Budaya. Jadi kalau misal Sobat Budaya juga makin penasaran, bisa dicatat tadi adalah tanggalnya 14 September sampai dengan 22 September 2023. Lokasinya pastinya di Galeri Taman Budaya Yogyakarta. Yang nggak tahu cari di Maps ya. Gitu. Pasti ada. Pasti ada itu, sudah pasti ada. Kalau mungkin ada nggak ya Sobat Budaya yang lama tinggal di Jogja tapi belum pernah ke Taman Budaya Yogyakarta? Wah ini sungguh terlalu ya kalau gitu ya. Kebangetan ya. Kenapa? Iya kebangetan kan kalau kayak gitu. Oke. Ini juga yang akhirnya kita akan kembali lagi ke SSAF ini bahwa ternyata prosesnya cukup panjang sekali dan diakui dia sebagai masyarakat Indonesia juga mungkin punya kesadaran-kesadaran yang perlu dibangunkan kembali mungkin ya, makanya kenapa kita ngobrol kali ini untuk bisa lebih mengetahui. Mungkin kalau dari Sobat Budaya sebetulnya punya kesadaran tapi masih bingung gitu, masih bingung, masih takut, itu kan yang kadang juga menjadi satu hal ya. Apakah dari SSAF ini juga menjadi apa ya, mungkin punya tujuan yang sama untuk bisa berkenalan lebih dekat lagi gitu dengan masyarakat lebih luas, Mas Buto? Oke, kalau saya sih mungkin orang praktek ya Mbak ya, di lapangan itu sering saya dapatkan bahasanya teman-teman disabilitas dan teman-teman non disabilitas gitu yang baru belum kenal itu kadang ada kebuntuannya tuh karena di dirinya masing-masing. Oke. Itu Saya gimana tuh? gitu. Misalnya kebuntuannya? saya ketemu di halte nih sama Mbak nih gitu, kita belum kenal gitu kan, saya mau negor, nanti Mbaknya kayaknya nggak menghargai saya nih, terus Mbaknya juga mau menegur saya, takut salah ngomong apa. Nah itu kan akhirnya terjadi kebuntuan di situ. Nah harapannya dengan SSAF ini, dunia teman-teman disabilitas sebenarnya tidak seperti itu gitu iniannya. Terus teman-teman disabilitas juga coba kita tarik ke masyarakat ke ruang yang lebih besar. Ternyata teman-teman non disabilitas atau masyarakat tidak seperti itu gitu. Jadi memang ada tujuan-tujuan tertentu ketika kita menarik teman-teman disabilitas itu kayak gini loh Mbak. Duluan mana nih ayam dan telur itu gak akan habis, ya kan? Siapa nih yang harus memulai duluan? Nah kami coba memutus mata rantai tersebut bahwa oke, ayo
teman-teman disabilitas yang lebih keluar ke masyarakat. Kira-kira seperti itu sih. Ya, jadi salah satunya itu pameran ini atau kegiatan ini ya lebih tepatnya itu membuka ruang komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana sih kegiatan teman-teman difabel? Bagaimana sih mereka juga berkreasi seni? Terus bagaimana juga mereka ketika dipresentasikan dari saya kira ini salah satu memecah kebuntuan itu tadi ya, kegagalan berkomunikasi. Saya bukan anak komunikasi sih tapi. Gak apa-apa, kita mencoba jadi anak komunikasi untuk saat ini. Jadi salah satunya adalah untuk itu membangun kembali ruang komunikasi yang setara juga, egaliter ya. Dan di situ diharapkan kemudian ada hal-hal baru dari komunikasi itu, transfer knowledge dan sebagainya sih begitu. Semoga operatornya tidak ngadat ya, biar komunikasi kita tidak tersendat gitu. Iya, providernya apa nih? Aduh, nggak boleh sebut merek karena nggak ada yang masuk kayak gitu. Oh sudah putih, biar iklannya masuk gitu. Ini Sobat Budaya juga cukup menarik sekali, semakin dalam lagi bagaimana memang ini menjadi ternyata tujuannya banyak sekali. Yang mungkin kalau Gia tangkap ini mungkin menjadi pembeda dari berbagai macam kegiatan yang sudah dilaksanakan di Taman Budaya Yogyakarta gitu kan. Karena ini mungkin sering banget Sobat Budaya atau beberapa teman-teman sering menyebut bahwa wah ini bulan-bulan di tengah tahun tuh adalah pestanya dari seni rupa misalkan gitu. Tapi kalau boleh tahu yang membedakan, mungkin kan dari tadi sudah beda sebetulnya, tapi ada nggak poin lain yang pengen disampaikan lagi bahwa adanya penyelenggaraan SSR ini berbeda dengan penyelenggaraan pameran seni rupa yang lainnya, Mas Nano? Ya pastilah ini berbeda dengan kegiatan yang lain karena ini menjadi salah satu sarana atau media ya untuk mewadahi kegiatan teman-teman difabel dalam dunia seni rupa, dan kita juga salah satu fokusnya adalah memunculkan komunitas karena itu sangat penting, karena tanpa komunitas kegiatan-kegiatan yang di tingkat grassroots itu nggak bergerak. Dan kemudian kita juga memberi peluang bagi yang ingin ikut dalam event ini itu sangat terbuka. Selain ruang pamer juga kita menghadirkan ada pentas seni dan juga ada workshop, dan nanti yang beri workshop juga beberapa teman-teman difabel juga. Kemudian juga ada UMKM yang beberapa nanti juga dari hasil kerja dari teman-teman difabel. Jadi saya pikir ini menjadi ruang dialog yang luas dan ini menjadi penanda penting bahwa Taman Budaya menjadi ruang yang inklusif gitu ya, menerima dan memamerkan karya-karya teman-teman difabel dan memfasilitasi juga, dan ini akan berbeda dengan event-event yang lain yang sudah ada gitu. Itu ya pembedanya ya. Atau ada yang mau ditambahkan dari Mas Putu? Menggarisbawahi aja. Oke. Garis bawah. Warna apa ya? Warna apa garis bawahnya? Perlu penggaris nggak kira-kira? Itu dia. Memang pembedanya tadi, selain tadi programnya juga ternyata cukup berbeda. Ada salah satu yang menarik adalah adanya UMKM. Yang ternyata itu mengumpulkan komunitas. Sangat perlu ya bagaimana bukan pengelompokan tapi pengumpulan. Bahwa biar tadi terjalin komunikasi yang lebih egaliter lagi seperti itu ya, praktiknya langsung gitu. Nah ini juga yang akhirnya dia jadi penasaran lagi kembali, karena kan tadi berbicaranya tentang bagaimana bekerja sama, bagaimana berkomunitas dan lain sebagainya. Mas Putu, dia pengen tahu nih mengenai situasi yang terjadi di Yogyakarta, seperti misalkan geliat seni rupa di kalangan disabilitas di Yogyakarta itu seperti apa? Oke, yang menarik gini dari komunitas di Yogyakarta itu lebih guyup dibanding daerah lain. Karena saya kemarin itu sempat ada ke Bandung, ke Jakarta, ke beberapa daerah, itu lebih personal ya, mereka lebih personal. Tapi kalau di Jogja ini punya karakter yang menarik bahwa bisa guyup gitu kan. Ketika ada satu kegiatan apa, kita coba share, terus tanpa banyak macam-macam, pada nanya infonya, pada apa seperti itu. Jadi gini, kalau menurut saya tentang disabilitas tadi memang harus semua pihak, salah satunya keluarga. Itu penting sekali gitu kan. Mungkin kalau kayak teman-teman Daksa ya, seperti Daksa itu tubuh Mbak, disabilitas tubuh, itu masalah mobilitas terkadang terkendala gitu. Tapi saya merhatiin beberapa itu terkadang, oh aku melu nanti sama motor kuai gitu, bareng aja kesananya. Nah di situ kan ada nilai-nilai yang kebersamaan yang dilakukan di tingkat bawah lah istilahnya, untuk mencapai satu tujuan bersama atau apa, mereka mau guyup gitu, dan itu tidak punya di daerah lain yang saya lihat.
Oke, nah ini sudah mulai terbayang ya seperti apa geliat seni rupa di kalangan disabilitas Yogyakarta misalkan gitu. Ternyata dari paling terkecilnya dulu sudah dimulai bahkan. Nanti kita lihat lebih luas dulu lagi, tapi jangan dulu, tahan dulu untuk Mas Nano dan juga Mas Buto. Kita akan kembali setelah pesan-pesan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sobat Budaya, kita akan kembali masih akan membicarakan tentang Suluh Sumurut Art Festival bersama Mas Nano dan juga Mas Buto. Hai Sobat Budaya, masih bersama Gia dan juga bersama Mas Buto dan Mas Nano di sini. Kalau tadi sih Gia sama Mas Buto nggak kerasa ya obrolannya semakin mengalir, tapi kayaknya yang tengah-tengah agak tertekan kayak gitu ya Sobat Budaya ya. Makanya masa sih nggak kerasa gitu. Walaupun kita ternyata pas ngobrol-ngobrol kadang garisnya hampir sama ya, perkenalannya masih sama seperti itu. Tapi semoga dengan obrolan yang kali ini kita bisa lebih meluas lagi, tidak hanya mengenai kegiatannya tapi juga bagaimana kesadaran kita bersama sebagai masyarakat di Indonesia. Kita akan kembali ngobrolin tentang SSAF atau Suluh Sumurut Art Festival. Tadi terakhir ngobrol sama Mas Buto mengenai bagaimana nih situasinya, ternyata adanya gotong royong sebetulnya. Kelihatannya dari teman-teman difabel sendiri atau disabilitas sendiri sudah cukup terbuka ya bagaimana gandengan itu sudah terpraktikan gitu. Tapi kalau di dunia seni rupanya di Yogyakarta tuh sudah sejauh apa sih Mas? Sama banyakkah teman-teman difabel yang juga aktif berkarya di seni rupa? Nah itu dia, mungkin gini Mbak, kalau saya mungkin bisa mengungkapkan bahwa teman-teman disabilitas ini kan tidak semuanya juga berpendidikan seni lah bahasanya gitu. Bahkan pendidikan secara formal pun kadang enggak, gitu kan. Ini catatan buat pemerintah. Gak bahaya tuh. Masuk ya? Masuk. Ya jadi kita juga mencoba mengedukasi teman-teman. Contohnya kayak mereka MOU aja nggak tahu seperti itu. Nah makanya bahasanya SSAF ini bisa menjadi jembatan belajar teman-teman disabilitas untuk ke ruang seni, ruang publik seni, ruang seni yang lebih besar. Karena ya tuntutan itu ruang-ruang seni yang lebih besar itu belum inklusi atau apa, itu juga menjadi catatan juga sih gitu kan. Tapi yang paling saya ini sama Pak Mas Nano, Mas Budi Irawan gitu, bahwa bagaimana memang di pameran ini gitu karya-karya teman itu juga bukan dikurasi hanya berdasarkan tadi dari ini mau anak-anak teman-teman disabilitas, tapi secara kekaryaannya juga gitu, karena tujuannya agar mereka bisa memasuki ruang yang lebih besar, di ruang-ruang seni yang lebih besar, kira-kira gitu. Masalah tambahin? Ya sih, dari sudut pandang seni yang mainstream memang tidak bisa dipakai untuk melihat wacana seni disabilitas ini gitu ya, karena tidak semua juga teman-teman yang bekerja atau melakukan aktivitas seni di teman-teman difabel itu juga harus jadi seniman gitu. Jadi persoalannya memang bahwa ini adalah sebuah aktivitas budaya, ini sebagai sebuah ruang ekspresi, ini juga bisa juga sebagai ruang terapi juga. Jadi persoalannya juga cukup complicated juga. Jadi bukan hanya persoalan seni, tetapi juga hak mereka atas ruang berekspresi, berkesenian, dan itu difasilitasi, itu wajib gitu. Karena ya kita agak bahas mungkin agak sensitif, misalnya ya ini bukan mendiskreditkan ya, tapi tidak semua teman-teman netra itu kan harus jadi pemijat misalnya, meskipun pijat itu mulia, bagus gitu, tapi kan mereka juga ada bakat-bakat yang lain, ada kemampuan dan keahlian yang lain yang itu juga perlu kita beri ruang, beri fasilitas, kita berdayakan juga gitu. Saya pikir ruangnya menjadi sangat kompleks gitu, ruang seni yang ada di teman-teman difabel gitu, daripada sebuah wacana yang mainstream tentang seni kontemporer misalnya. Ini adalah ruang yang masih bisa menampung banyak hal gitu. Oke.
Ini juga ya, tadi yang jadi catatan adalah bagaimana kalau dia lihat ini dari usaha yang dilakukan SSAF gitu, kemudian dari yang dinyatakan sama Mas Puto bahwa bagaimana akhirnya semangat dari teman-teman difabel ini yang akhirnya kayak atau disabilitas ini boleh, ayo kita yang mulai tidak masalah seperti itu. Tapi semoga dengan adanya SSAF kami berharap teman-teman non disabilitas juga mau belajar untuk saling mengerti ya, karena tadi kan MOU aja mungkin tidak paham. Ini mungkin karena situasinya disetarakan dalam artian tanda kutip ya, karena ternyata kenapa kok istilahnya padahal gaya komunikasi misalkan gaya-gaya berkehidupan dan lain sebagainya sebetulnya kita punya hal yang berbeda-beda ya. Gitu. Belum lagi masalah aksesibilitas Mbak. Ibaratnya misalnya kayak formulir pendaftaran itu print-printan. Nah, teman-teman netra kepiye? Nah, hal-hal seperti itu ya yang mungkin apa namanya ya praktik di lapangan itu sebenarnya bisa disesuaikan, gitu kan. Kayak kata tadi Mas Nano bilang bahwa yang mainstreamnya seperti ini gitu kan, tapi coba kita perluas lagi agar teman-teman bisa masuk ke ruang-ruang tersebut sih, kira-kira gitu. Semoga ya bisa betul-betul terbuka nih. Walaupun ini masih awalan mungkin ya di Taman Budaya Yogyakarta, tapi sebuah satu niat yang besar dan bisa terrealisasi ke depannya lebih lancar lagi seperti itu. Yang ini mungkin sebelum kita ke teknis bagaimana siapa sih pesertanya. Kemudian kan tadi sebetulnya bisa ada cara untuk aplikasi atau open aplikasi itu juga mungkin apakah nanti disesuaikan. Tapi dia mau bertanya dulu nih sebetulnya untuk acara dari SSAF ini untuk kontributor, maksudnya partisipasinya dari siapa saja yang bisa boleh ikut untuk pameran ini? Apakah untuk umum atau tadi kan ada personal, ada komunitas seperti itu? Itu ada persyaratan khusus atau umumnya nggak untuk bisa mengikuti SSAF ini gitu? Persyaratan umum khusus tidak, tapi memang ini event untuk teman-teman difabel. Istilahnya teman-teman difabel pelaku seni ya. Jadi memang kalau event-event yang umum kan sudah banyak tuh. Nah, kita harus memberi ruang memang yang memang khusus di situ, bukan berarti membedakan, tetapi memang kita mencoba untuk membangun dulu nih fondasi-fondasi bagaimana seni dan disabilitas itu bisa diterima di masyarakat gitu sih. Jadi sebenarnya kita sudah banyak berkomunikasi dengan teman-teman di komunitas dan sebenarnya salah satu poin yang penting ya kita membangun komunitas sih sebenarnya. Kalau sendiri-sendiri itu kita nggak kuat untuk membangun itu. Jadi sebenarnya kita awalnya bagaimana memunculkan komunitas difabel yang bergerak di bidang seni itu bisa berlanjut gitu dulu. Proses pendampingan, proses kegiatan mereka itu terus ada gitu. Selain misalnya sekolah-sekolah SLB dan sebagainya ya, gitu sih. Oke, berarti memang ini open untuk teman-teman disabilitas ya, yang menjadi mungkin pantauan utama atau mungkin jadi benang merah utama dulu untuk pertama kali yang dilaksanakan oleh Taman Budaya Yogyakarta ini. Sobat Budaya juga jadi penasaran nih mengenai mungkin teknisnya untuk teman-teman disabilitas untuk bisa mengikuti SSAF ini. Caranya gimana, prosedurnya seperti itu? Gimana Mas Puto? Nanti kan akan kita woro-woro juga di sosial media dan itu bisa di-download ininya formulirnya atau apa gitu. Namun kita juga terbuka di situ, maksudnya ketika butuh informasi apapun kita akan selalu memberikan informasi tersebut. Sebagai contoh, teman-teman kemarin tuh ada teman tuli, dia bingung dengan formulir tersebut, dia datang ke sekretariat, terus dia menanyakan, nah kami coba bantu jelaskan. Nah hal-hal seperti itu mungkin kalau di pameran lain kan, loh kamu udah dapat formulir kok, harusnya udah ngerti dong. Ya, nggak dipikirin. Nggak gitu. Pokoknya terserah. Sudah saya upload tuh atau sudah saya infokan di Instagram. Gitu. Jadi emang ada, karena gini ya Mbak. Mungkin kalau teman-teman tuli itu kan secara kosakata itu kan juga terbatas ya, gitu kan, karena memang secara informasi tentang pemahaman konten itu kadang juga terbatas gitu. Nah, makanya kita coba membantu support. Terus salah satunya lagi tadi teman-teman netra gitu, ketika dia formulir print-printan gitu kan, waduh, iki piye mas kok rata semua yang di tampilanku rata semua gitu, guyonya mereka gitu. Yang netra juga ya. Yang netra gitu kan, seperti itu. Belum lagi adik-adik autis, adik-adik Down syndrome. Nah itu biasanya ada dukungan dari keluarga atau pendamping. Dan mereka biasanya bekerja ini mas berkelompok ya, membuat satu karya berkelompok. Komunitas. Komunitas.
Oke, Jadi berarti karya kelompok. karya kelompok. Berarti memang kalau mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi. Apakah ini maksudnya karakteristik dari disabilitasnya tadi ada yang fisik mungkin ya? Ya, betul. Ada yang sensorik, kemudian ada lagi mental. Ya. Apalagi berarti nih Apa yang namanya? terhimpun? Apa tadi mental? Tadi yang udah Mental, ada fisik, sensorik. sama satu lagi tuh ada malah aku lali jadi Oke, ya kita grogi. contek aja mungkin ya Sobat Budaya ya. Ini ternyata ini terbuka untuk teman-teman disabilitas fisik, intelektual ternyata ya, intelektual, siap. sensorik sama mental. Tadi sudah disebutkan ada teman-teman tuli, teman-teman tunanetra dan lain sebagainya itu Ya. dihimpun ya, diusahakan dihimpun bersama dalam SSAF ini Ya. seperti itu. Namun ada juga yang istilahnya ganda ya Mbak ya. Dari disabilitas keempat ragam itu dia mengalami dua disabilitas atau lebih. Oke. Itu juga ada gitu Oke. ya. Tapi kalau misalkan Sobat Budaya yang non disabilitas pengen tahu informasinya boleh diaksesnya di Instagramnya di mana ya? Ada Instagram Sulu Sulu-Sumurup, ada terus juga nanti di INTB Taman Budaya Yogyakarta juga Ya, seperti di itu. Jogja Disability Jogja Arts. Disability Art juga ada. Oke. Ya. Dia langsung koreksi ya, tidak hanya teman-teman non disabilitas, tapi juga teman-teman disabilitas dan non disabilitas bisa mengakses informasi yang bisa diakses sedemikian rupa dan Iya. semudah mungkin, senyaman mungkin. Itu dia menjadi poin juga. Ternyata informasinya ada di Instagram salah satunya dan Iya. sosial media lainnya kayak di Jogja Disability Art. Kemudian Sulu-Sumurup Sulu Art Sumurup. Festival, oke. terus sama TBY Tapi pasti. itu jangan sampai tertinggal ya teman budaya Yogyakarta. Kenapa kita melupakan? Saking serunya ngobrol. Semoga Mas Anu sudah semakin nyaman ya Mas Putu ya. Karena kalau enggak kita awasin aja gitu ya. Ya, ini berarti proses untuk ininya berarti open aplikasi ya, maksudnya open call untuk siapapun yang bisa Iya. mau mengikuti ya tentunya ya, ada kemauan dulu. Apakah sudah mulai dibuka pendaftarannya? Kita salah satunya memang yang komunitas sudah kita invite, kita pilih ya, kita berikan ruang, dan yang mungkin kita belum menampung semua, jadi kita masih membuka peluang open call juga. Mungkin itu tidak belum kita jangkau. Nah, kita kan nggak tahu juga di mana ternyata ada teman difabel yang juga berkarya seni ternyata belum terwadahi atau belum mendapatkan komunitas dan sebagainya. Jadi kita masih membuka peluang juga. Gitu. Oke, berarti masih berlangsung ya, masih berjalan. Jadi kalau misalnya Sobat Budaya juga nanti ada yang tahu informasinya juga mungkin bisa langsung tadi ya ke 3 Instagram, nanti bisa ditulis aja. Tim editor aja nanti yang nulis, atau enggak misalnya tim-tim dari ini nanti di caption nanti bisa dicantumkan seperti itu. Kemana kalau misalkan aku tahu nih ada teman difabel atau keluarga atau siapapun ternyata berkreativitas di karya seni, bisa langsung dihubungkan. Siapa tahu ya langsung jadi seniman handal gitu kan. Nah, itu Langsung melewati 2 kurator ini seperti itu. Namun mungkin ada keterbatasan ini ya, kuota kali ya Mbak ya, karena kan ruang apa itu kan juga ini. Kadang juga yang kita takut tuh kan salah ini, ini masa difabel nggak bisa masuk gitu kan, padahal daftarnya udah telat atau apa hal-hal seperti itu yang terkadang di lapangan terjadi gitu, dan ya kita minta maklum juga gitu kan, ada beberapa hal yang mungkin harus dimaklumi karena sebenarnya kita terus melakukan perbaikan ke depannya seperti itu kira-kira. Itu berarti kalau untuk yang pembukaan pendaftaran itu sampai tanggal berapa, Mas? Pembukaan itu kalau nggak salah sampai minggu awal Agustus awal September. Awal itu September masih, ya, itu masih pendaftaran masih bisa ya. masih Oke, bisa. jadi jangan sampai telat ya Sobat Budaya ya, bisa diingat sekali lagi mulai dari sekarang sampai nanti di awal September. Informasinya langsung cek salah satunya di Taman Budaya Yogyakarta. Karena itu yang paling paling gampang diingat seperti itu. Oke, ini juga jadi Gia makin penasaran juga kalau misalkan tadi kan dari proses kurasi ternyata itu satu hal yang jadi cukup panjang karena pendampingan. Selama ini ada nggak kendala-kendala lainnya yang ternyata wah baru ditemukan hari ini ternyata misalkan gitu, dari Mas Buto dulu monggo. Oke. Kalau saya tuh semakin terus mengetahui, saya belajar hal yang baru terus Mbak. Ini. Karena apa namanya, sebagai contoh misalnya adik-adik autis, itu juga akan berbeda, tiap orang berbeda gitu kan. Terus disabilitas daksa kebutuhannya pun berbeda. Mungkin saat ini kalau dipikir, kursi roda perlu perlu bantuan seperti ini, ternyata ada juga yang enggak dia gitu kan. Kayak saya misalnya pengguna tongkat nih gitu kan, orang pengguna tongkat seperti ini, kebutuhannya seperti ini, ternyata di saya enggak juga gitu Mbak. Jadi memang pendekatannya itu enggak bisa secara general kayak gitu. Ini kita coba
pendekatan baik potensinya pun kita coba pendekatan secara personal gitu. PR-nya banyak juga ternyata ya, karena pendekatan personal satu hal yang menurut dia cukup menguras energi yang cukup banyak gitu. Walaupun memang itu feedbacknya adalah pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk kita. Kalau dari Mas Nano sendiri, apa kendala yang paling Iya, aduh banyak sih kendalanya. langsung, oh banyak kalau kendala gitu. Iya, karena memang berbeda ya cara berkomunikasinya juga. Kemudian memang setiap individu jadi mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya yang tadi udah disampaikan Mas Butong juga itu faktor keluarga itu menjadi penting karena itu sebenarnya pendamping pertama lah, pendamping pertama sekaligus guru pertama juga. Jadi itu yang paling dekat. Jadi memang kebanyakan kita akan berkomunikasi dengan pendamping maupun keluarga juga. Selain itu juga dengan teman difabel langsung gitu. Tapi pasti yang sudah lebih tahu adalah pendamping maupun keluarganya gitu ya Mas. Jadi itu yang menjadi sumber utama juga untuk kita. Jadi itu yang sangat berbeda gitu. Kerjanya ternyata tidak hanya langsung dengan senimannya ya. Kira gini juga sih Mbak, ada hal yang misalnya kita ada kegiatan bersama seni gitu kan. Itu ada orang tua gitu, Mas ini anakku gambar terus iki piye gitu, diapakan gitu. Ya tadi kayak Mas Nano bilang ya kita diskusi gitu. Akhirnya kita berpikir oh iya ya perlu ruang presentasi buat adik-adik, buat teman-teman. Terus mungkin ke depannya tadi ada penguatan secara ekonomi dengan apa yang mereka hasilkan. Panjang gitu ini ada. Proses taarufnya panjang banget ternyata ya. Taaruf banget untuk saling mengetahui itu ya. Jadi kalau yang cuma pengen kenalan sebentar mending gak usah gitu. Iya sih. Karena betul-betul harus situasi yang kemauan dari awal memang pengen banget ya. Bener. Ini jadi satu hal yang wah cukup menarik sekali ternyata. Mau coba? Kenapa? Mau coba jadi kuratornya? Waduh. Untuk saat ini jadi host podcastnya dulu gak apa-apa. Karena lagi nyerap ilmunya nih gitu. Tapi kalau butuh orang boleh sekali gitu. Jangan langsung jadi kurator tapi jadi pendamping juga pengen banget ya. Pengen punya cita-cita bisa terus berkegiatan juga karena pengen tahu informasinya lebih dalam lagi kan. Karena kalau tanpa praktik apalah teori ini seperti itu. Tapi emang yang paling ini kan bahasanya kita tetap menjaga harkat ya. Maksudnya oke lah orang berpikir wah menampilkan memanggungkan disabilitas gitu ini aneh. Tapi kita coba menjaga tetap harkatnya teman-teman dari secara penulisan juga ya Mas ya. Penulisan kuratorial itu iya juga bener, jangan sampai malah tergelincir. Itu istilahnya itu eksploitasi gitu. Nah, kalau eksploitatif kita langsung serbu. Ini sebenarnya tadi udah dipertanyakan ya, ini gimana ya? Untuk karena itu kan satu hal yang kadang jadi bias ya Mas ya. Iya, juga Mas Buton kadang kita lupa gitu, kadang luput atau malah sengaja jangan-jangan. Dan itu memang banyak dilakukan sih prakteknya oleh mungkin juga oleh banyak orang juga. Mungkin karena belum punya kesadaran atau pemahamannya gitu juga sih. Ya mungkin ini jadi salah satu pembeda pameran juga sih gitu bahwa kita mengangkat teman-teman disabilitas ini bukan disabilitasnya tapi bagaimana mereka potensi mereka tadi kekaryaan mereka terus apa sih yang mereka pikirkan melalui karya-karya yang dihasilkan ini cerita-ceritanya apa gitu ini. Karena kan selama ini mungkin kita jarang tahu ya cerita tentang disabilitas di belakang ini apa yang sebenarnya gitu. Yang terkadang kan kemasannya drama Mbak. Jujur aja kemasannya drama ya kan. Atau romantismenya atau diromantisir seperti itu bahasa lainnya. Gitu kan. Taunya sedih gitu kan. Jadi anggapan masyarakat akhirnya ke apa gitu Kak? Ya salah satunya apa? Oh, disabilitas ini orang-orang tidak mampu dan sedih kehidupannya. Padahal lebih sedih. Enggak deh. Gimana? Enggak. Harus ada air mata nggak biar rating naik? Wah, itu beda lagi. Jadi kita sih air mata kehidupan ya. Jadi kita coba menempatkan bahwa memang teman-teman disabilitas ini punya harkat dan martabat gitu ini ya kan. Jangan ketika ya misalnya sebagai contoh nih ya, bahwa ketika penulisan tentang karya disabilitas itu, oh dia melukis dengan mulut sambil berkeringat sambil ini.
Jadi ibaratnya orang memasak nasi goreng gitu kan, ini lapar nih kayaknya kira-kira nih ya. Waduh, kode ya. Memasak nasi goreng gitu kan sebagai ini yang hanya dinilai yang kokinya tok, hasilnya itu nggak pernah didapat masukan, dapat apa. Justru itu sebenarnya teman-teman disabilitas perlu ya Mas ya. Ya. Ketika di karyanya dikasih masukan, di apa itu. Karena suka lupa duluan ya penilaiannya itu bukan ke situnya tapi hanya apresiasi dalam tanda kutip tadi ya. Iya. Diromantisir itu bukan secara objektif bahwa ini sebagai seorang yang mampu melakukan satu karya, kemudian juga ada pengembangan-pengembangannya. Betul sekali. Betul. Feedback. Wah, dapat 100 gak ya? Atau bisa langsung jadi kurator. Jadi istilahnya itu kan ada superscript ya kan, terus seperti itu. Terus apa banyak lah yang istilah-istilah yang mewawukan mereka gitu. Bahwa sih ini seperti seniman besar ini. Itu berat secara psikologis. Teman-teman itu pada bicara, wah gila, aku disamakan dengan ini, itu berat aslinya gitu kan ya kan. Gitu kan kayak gitu lah. Iyalah. Jadi mendingan jati diri sendiri aja ya. Sak porsi nih. Iya, sak porsi nih. Jadi kalau misalkan nasi gorengnya 2 porsi ya 2 porsi gitu. Ayo, Mbak. Ya kan? Ayo. Yuk, abis ini ya. Saya. Sebetulnya ini ngobrolnya udah kemana-mana nih. Udah langsung ke nasi goreng, nanti mau bakso setelah ini. Aduh, ini cukup menarik sekali. Ini obrolannya kenyang walaupun kita habis ini dah mengenyangkan perutnya ya. Iya. Semoga masih aman. Oh iya, emang mau diajak gitu. Oke, ini juga karena tadi kan salah satu yang sulit adalah penulisan ya. Untuk penulisan bagaimana mungkin kita bisa sebut adalah naskah pendampingan dari karya seperti itu salah satunya ya, naskah kuratorial gitu. Tapi yang pengen disampaikan deh untuk dari Mas Nano ya saat ini ya, apa sih Mas dengan adanya SSAF ini mungkin atau dari proses-proses sebelumnya, apa yang pengen banget disampaikan seperti itu? Ya, tentu saja ini penting sekali untuk perkembangan seni rupa di Jogja pada khususnya karena kita memberi ruang yang layak gitu ya untuk presentasi karya-karya teman difabel. Kemudian kita mencoba untuk memberikan ini ya edukasi juga. Saya juga perlu belajar banyak, teman-teman juga belajar banyak, audiens juga perlu belajar banyak bahwa ada yang perlu kita sama-sama pahami bagaimana teman-teman difabel juga membutuhkan ruang untuk berkarya seni, untuk presentasi karyanya dan juga untuk keberlanjutannya setelah itu. Jadi agar kita tidak tergelincir pada persoalan-persoalan yang bisa klise gitu ya atau justru mengeksploitasi itu, hal yang paling penting adalah kita menjaga keberlanjutan sebuah event yang mengatasnamakan mengangkat isu difabel gitu ya. Salah satunya baik sejauh mana teman-teman ini juga mendapatkan aspek manfaatnya gitu ya. Jadi kami sangat berharap kemudian misalnya seperti ini Taman Budaya menjadi salah satu penggerak juga yang menjaga kontinuitas dan keberlangsungan dari event ini sehingga ini bisa menghasilkan banyak hal gitu. Artinya sebenarnya bukan hanya di ruang pamer itu hasilnya kita lihat, tapi progres-progres setelah itu apa gitu. Dan saya yakin itu ketika banyak institusi maupun stakeholder yang bersinergi itu akan berkembang gitu sih. Karena ya itu tadi kembali lagi bahwa ini tanggung jawab banyak orang, bukan hanya Taman Budaya atau kurator atau senimannya gitu ya. Itu melekat pada semua orang. Betul, melekat pada semua orang. Ingat ya, jadi kuratornya bebannya biar dibagi-bagi. Tapi kalau dari Mas Putra sendiri harapannya apa sih untuk dengan adanya SSAF dan juga mungkin tadi ya menindaklanjuti bahasa keberlanjutan itu sendiri? Ya apa namanya, penting sih Mbak, maksudnya gini, seperti yang tadi saya ini bahwa di tingkat bawah aja, keluarga gitu. Orang tua juga bingung gitu, nih anaknya mau digimanain sih, udah bikin karya, udah bikin apa. Nah, bersinergi itu mungkin salah satu solusi, dan yang kupikir kayak awal tadi aku bilang kita sudah punya itu, nenek moyang kita sudah menanamkan itu gitu ini ya. Ayolah kegandengan, itu aja sih kalau aku.
Simpel, padat, jelas gitu ya. Coba kita kasih challenge sedikit ya mungkin untuk dua narasumber ini. Coba dong ajak masyarakat luas untuk bisa mau datang ke SSA. Dengan cara beda-beda ya. Jangan nyontek, nggak boleh nyontek. Mau dari siapa dulu, Mas Nano atau Mas Buton dulu? Mas Nano. Lempar kalau udah gitu lempar ya. Mau Mas Nano dulu. Bisa diajak kapan, di mana, terus apa yang bisa dijanjikan? Oke. Teman-teman Perupa Jogja, masyarakat Jogja, mari kita datang nanti di event Suluh Sumurup Art Festival. Mari kita bergandengan tangan, kegandengan bersama-sama untuk mewujudkan seni yang inklusif. Nanti akan terselenggara pameran di tanggal 4 September sampai 22 September di Taman Budaya Yogyakarta. Oke, jangan sampai lupa. Dari Mas Buton langsung. Oke, datang tanggal 14 September sampai 22 September di Taman Budaya Yogyakarta. Ada pameran teman-teman disabilitas. Ya kita kegandengan bersama lah. Bersama-sama ya, gandengan bersama-sama. Bisa. Ada bertugas juga ya? Iyalah. Yang terakhir ini atau mengajak nih maksudnya? Apa dikasih tugasnya apa kira-kira? Kita langsung yang ini aja ya, coba ya. Kita juga mengajak Sobat Budaya untuk bisa mencoba Suluh Sumurup ya, sebentar nih. Suluh Sumurup Art Festival Gegandengan. Kita coba? Yuk. Kodenya dari Gia? Iya. Oke, siap. Nungguin ya? Kapan nih? Oke, sebentar ya biar lidahnya nggak kepleset gitu karena lumayan ini Suluh Sumurup Art Festival Gegandengan. Oke, kita siap. Suluh Sumurup Art Festival Gegandengan. Baik, Sobat Budaya, terima kasih atas atensinya. Terima kasih untuk Mas Nano dan juga Mas Buton dengan cerita yang luar biasa dan juga mudah-mudahan dengan adanya podcast Taman Budaya Yogyakarta kali ini yang berbicara tentang SSAF, banyak sekali kesadaran yang tadinya mungkin belum terbangunkan bisa terbangunin lagi. Dan kalau mau lebih mengetahui cara praktiknya seperti apa, Sobat Budaya bisa langsung datang ke Taman Budaya Yogyakarta dari tanggal 14 September sampai dengan 22 September 2023. Untuk itu, Mas Buton, Mas Nano, dan saya Pelogia Suparman pamit. Sampai jumpa.